Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, praktikum 1 yang terdiri dari Mita Agustina, Denisa Selena Aurelia, dan Stefani Konstantia akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang proyek akhir auditing 2 yang berjudul Pengujian Audit atas akun utang wesel dan modal pada PT Bina Citra Pesona oleh KAP DRS Susilo dan Co. Next. Bab 1, latar belakang. Wesel bayar atau utang wesel adalah kewajiban hukum terhadap kreditur yang dijamin oleh aktiva ataupun sama sekali tidak dijamin. Karakteristik pemeriksaan atas modal diantaranya adalah hanya relatif sedikit transaksi yang memengaruhi saldo-saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Tujuan penelitiannya, melakukan pengujian pengendalian, prosedur analitis, pengujian substantif terhadap akun utang, wesel, dan modal pada PT Bina Citra Pesona. Bab 2, tinjauan pustakanya, pengujian transaksi utang wesel menyangkut penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya. Selain itu, auditor juga harus memeriksa ketelitian catatan, penerimaan dari pencairan pinjaman, serta pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian akun-akun ekuitas pemilik dalam perseroan publik termasuk di dalamnya akun modal saham biasa dan agio saham. Bab 3, metode pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan observasi dan dokumentasi. Sejarah PT BCP, PT Bina Citra Pesona adalah sebuah perusahaan penyalur parfum dan alat-alat kecantikan yang didirikan di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 April 1989. Saat ini, perusahaan menangani distribusi berbagai macam produk seperti fruit scented creams, lotions, oils, cologne, dan spray parfums. Pada sekarang, struktur organisasinya bisa dilihat Selanjutnya bab 4 yaitu pembahasan pertama tahap prapenugasan yang terdiri dari jadwal audit yang dilakukan oleh KAP Daerah Sosilo kepada PT BCP. Selanjutnya ada tim audit yang terdiri dari Denisa Selena Aurelia sebagai partner, Nita Agustina sebagai manajer, dan Stefani Konstantia sebagai staf asisten. Next. Berikut adalah surat perikatan audit yang dibuat oleh KAP Daerah Susilo kepada PT BCP. Next. Tahap penilaian risiko yaitu penentuan tingkat materialitas. Penentuan tingkat materialitas digunakan untuk pengambilan keputusan auditor saat memberikan opini pada laporan auditor independen. Kebijakan KAP Daerah Susilo dan Co. dalam menentukan tingkat materialitas pada PT Bina Citra Pesona adalah karena PT BCP termasuk perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil, maka perhitungan materialitas tahap awal pada PT Bina Citra Pesona adalah 5-10% dari laba bersih sebelum pajak. Berikut adalah perhitungannya. Laba bersih sebelum pajak PT BCP 574.862.000 dikalikan 5% ya mendapat hasil 28.743.100. Untuk tingkat materialitas awalnya 28.743.100, tingkat materialitas pelaksanaan yaitu 50% dari tingkat materialitas awal 14.371.550 dan tolerable errornya 25% dari tingkat materialitas pelaksanaan yaitu 3.592.888. Next. Selanjutnya ada tahap menanggapi risiko. Yang pertama itu ada pengujian analitis, di mana pengujian analitis ini merupakan salah satu bagian dari prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dengan cara membandingkan saldo-saldo akun terkait seperti akun utang wesel, utang bunga, modal saham, dan agio saham, serta laba ditahan per tahun 2005 dengan saldo akun tersebut pada tahun sebelumnya. Berikut tabel perhitungan dari perbandingan saldo akun tahun 2004 dan tahun 2005. Dari tabel ini kita bisa lihat kenaikan ataupun penurunan yang dialami oleh masing-masing akun. Nah, berdasarkan rasio perubahannya, akun utang bunga itu mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 138% dari saldo tahun sebelumnya.
Hasil buku audit, auditor menemukan bahwa kenaikan utang bunga ini dipengaruhi dengan timbulnya utang wesel jangka panjang, yaitu wesel asuransi hidup baru pada tanggal 31 Agustus 2005 dengan nilai nominal wesel 950 juta dan tingkat bunga wesel sebesar 16% yang dibayarkan setiap tanggal 31 Agustus berdasarkan surat konfirmasi pada I2. Next. Selanjutnya itu adalah pengujian pengendalian pada akun utang wesel dan utang bunga serta modal saham dan laba ditahan. Untuk pengendalian internalnya itu menggunakan visioner. Next. Selanjutnya ada pengujian substantif. Pengujian substantif atas utang wesel dan utang bunga itu ada asersi pada eksistensi atau terjadi, kemudian asersi kelengkapan, ada asersi penilaian atau alokasi, asersi kelengkapan, dan juga penyajian dan pengungkapan. Next. Untuk pengujian substantif atas modal saham dan laba ditahan itu menggunakan asersi atas eksistensi atau terjadinya, asersi kelengkapan, hak dan kewajiban, kemudian penilaian atau alokasi, dan juga penyajian dan pengungkapan. Next. Untuk bukti audit pada audit atas utang wesel dan utang bunga serta modal saham dan agio saham serta laba ditahan itu menggunakan TB1 dan TB2, di mana TB1 dan TB2 ini digunakan untuk menilai atau menyesuaikan atas saldo-saldo akun terkait pada utang wesel, utang bunga, modal saham, agio saham, dan juga laba ditahan. Nah, di next. Selanjutnya ada kertas kerja yang digunakan untuk audit atas utang wesel dan modal. Yang pertama adalah kertas kerja I1, utang wesel dan utang bunga. Ada utang wesel jangka pendek tahun 2004 yaitu sebesar 250 juta dikurangi dengan pelunasan sebesar 250 juta sehingga utang wesel jangka pendeknya 0 sesuai dengan yang ada pada TB1. Kemudian utang wesel jangka panjangnya ada wesel asuransi hidup baru sebesar 950 juta dan sesuai pada TB1. Utang bunga 31 Desember 2004 21 juta 250 ribu sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Ditambah dengan beban bunga Bank Ganesha yang didapat dari 250 juta dikali 4/12 dikali 12 3/4%, hasilnya 10.625.000. Beban bunga wesel asuransi hidup baru 950 juta dikali 16% dikali 4/12 yaitu 566.000. Sehingga beban tahun 2005 61.291.000 ditambah dengan utang bunga 2004 82 sehingga hasilnya 82.541.000 dikurangi dengan saldo utang bunga 31 Desember 2005 berdasarkan TB1 yaitu 50.666.000 sehingga pembayaran tahun 2005 adalah 31.875.000. Selanjutnya untuk kertas kerja I2 adalah konfirmasi dari asuransi hidup baru atas wesel jangka panjang yang dimiliki oleh PT Bina Citra Pesona. Selanjutnya, kertas kerja J1 yaitu modal saham dan agio saham. Saldo 31 Desember 2004 modal sahamnya adalah 1.850 juta, agio sahamnya 1.106.054.000. Sedangkan tidak ada saham yang dikeluarkan tahun 2005 dan tidak ada juga saham yang ditarik untuk tahun 2005. Sehingga saldo modal saham dan agio saham tahun 2004 sama dengan saldo modal saham dan agio saham pada tahun 2005 yang tertera pada TB1. Selanjutnya, K1, kertas kerja K1 adalah laba ditahan. Saldo 31 Desember 2004
adalah 1.099.449.400 sesuai dengan TB1. Dividen tahun 2005-nya 31.450.000. Kemudian laba bersih tahun 2005 sebelum penyesuaian adalah hasil hasil pengurangannya yaitu 379.660.000. Saldo 31 Desember 2005 sebelum penyesuaian adalah 1.447.659.400. Penyesuaian dari hasil pemeriksaannya sebanyak 34.833.200 sehingga saldo 31 Desember 2005 setelah penyesuaian adalah 1.412.826.200. Pencadangan laba ditahan untuk pelunasan wesel jangka panjang sebesar 950 juta dari zona reklasifikasi 2, yaitu laba ditahan pada pencadangan laba ditahan sebesar 950 juta. Sehingga saldo 31 Desember 2005 setelah penyesuaian atas laba ditahan adalah 462.826.200. Selanjutnya, Laporan audit independen ini, menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Bina Citra Pesona tanggal 31 Desember 2005, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada client representation letter yang diberikan kepada KAP oleh perusahaannya, oleh PT BCP yang menegaskan beberapa keyakinan dan pengetahuan tentang perusahaan. Kesimpulan dan sarannya, kesimpulan hasil audit laporan keuangan tahun 2005 atas akun utang wesel dan modal pada PT Bina Citra Pesona oleh kantor KAP, Dr. Susilo dan rekan, utang wesel dan utang bunga PT BCP telah sesuai dengan yang tertuang dalam laporan neraca 31 Desember 2005. Pada tahun 2005, tidak ada saham yang dikeluarkan dan ditarik, sehingga nilai modal saham dan agio saham 2005 dan 2004 adalah sama. Laba ditahan mengalami kenaikan dari tahun 2004 karena laba bersih juga mengalami kenaikan. Sarannya, kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengakuan, penilaian, dan pencatatan dalam laporan keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. sekian hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.